4 bonus yang free, saudara. Marilah kita akan membaca sebuah ayat lebih dahulu. Dari Roma pasal yang ke-6 ayat 22. 1, 2. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Luar biasa. Tetapi sekarang, semua katakan sekarang ini, saya tidak menundanya lagi. Sekarang ini juga saya tidak menundanya lagi. Saudara, setiap kata, apalagi kalimat dari firman, saudara harus yakini. Tetapi sekarang, kita harus bertanya dan mengoreksi diri kita. Aku mau nunggu sampai kapan lagi? Aku mau tunda sampai kapan? Sampai ketika aku mau mati, aku di kamar ICU atau ICCU, aku terbaring dalam ambulans, aku terkapar di pinggir jalan, aku kena runtuhan bangunan karena bencana alam dan musibah. Saudara, itu menunda. Ketika engkau dan saya masih segar, engkau dan saya masih bisa menghirup udara kemerdekaan dan kebebasan, lebih bagus berkata sekarang ini. Aku tidak akan menundanya lagi. Sekarang apa yang terjadi? Setelah kamu dimerdekakan dari dosa, berarti yang menjadi pokok kalimat di sini, yang menjadi menu utama adalah dimerdekakan dari dosa. Katakan, dimerdekakan dari dosa. Satu kali lagi, dimerdekakan dari dosa. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Ini yang saya bilang pokoknya. Ini satu stambumnya. Ini pokoknya. Anda dan saya akan mempunyai 4 cabang, 4 cara yang luar biasa. Engkau meminta satu ini, saya meminta supaya dimerdekakan dari dosa saya. Tuhan kasih 5. Saya akan melihat bersama dengan Anda apa saja yang 4 berikutnya. Saudara, itu ada pada satu ayat ini. Dan ini luar biasa. Kekayaan ayat Roma 6 ayat 22. Kekayaannya luar biasa. Propertiesnya luar biasa. Kuasa, power dan otoritasnya hebat sekali pada satu ayat ini. Coba perhatikan tulisan dengan warna merah. Yang pertama apa bunyinya? Menjadi hamba Allah. Yang kedua apa? Beroleh buah. Yang ketiga apa? Pengudusan. Yang keempat, hidup yang kekal. Bagus, great, atau biasa aja? Luar biasa. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi, Anda meminta satu. Tuhan, merdekakan hamba dari dosa hamba. Tidak cukup engkau menyucikan dari dosa, tapi engkau memerdekakan. Tidak ada satu unsur, tidak ada satu partikel yang kecil bahkan yang boleh hidup dalam hidup hamba ini. Karena hamba sudah capek. Tidak bisa menikmati hidup. Gagal, kepikiran terus, kekurangan biaya, sakit tidak sembuh, kurang happy, kemerungsung, khawatir, takut. Itu semua gara-gara dosa hanya diampuni. Dosa tidak dibebaskan dari hidup kita. Itu sebab semua orang yang mengerti akan arti kebebasan dan kemerdekaan, dia akan berkata, Tuhan, sekaranglah, ini saatnya sekarang, tetapi sekarang. Jangan kau tunda karena hamba tidak menundanya lagi. Karena hamba ingin mendapat dari engkau kemerdekaan dari dosa hamba. Supaya hamba menjadi hamba Allah. Katakan, supaya saya menjadi hamba Allah. Supaya saya boleh berbuah lebat. Supaya saya boleh dikuduskan. Supaya saya, beri tepuk tangan bagi dia, hidup kekal. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Dan ini luar biasa.
Ini hebat sekali. Tetapi sekarang, ayo coba periksa dan mawas diri. Ketika Anda dan saya menemukan Tuhan, sudah lama Tuhan tidak bisa selesai. Tuhan, saya sampai judek, saya sampai, aduh Tuhan, entah gimana saya mau bilang apa. Tapi itulah saya. Saya sampai tidak bisa lagi mengatasi dan menghandle perasaan saya, mood saya, emosi saya. Karena saya dibelenggu. Karena saya dijajah oleh dosa. Anda dan saya saat ini dalam kerendahan hati datang kepadanya dan berkata, Tuhan lepaskan saya. Maka dia berkata, kau pasti permintaan, engkau minta dimerdekakan, engkau minta dilepaskan. Oke, kalau engkau siap, kapan kau mau? Besok, lusa? Dan saudara berkata, sekarang. Kalau engkau berkata sekarang, Tuhan berkata, bagus. Ini adalah waktu yang bagus. Berulang kali Yesus berkata, mengapa engkau tidak bisa membuat keputusan tentang dirimu sendiri? Why did you cannot make a good decision for yourself? Saudara, seringkali saya dan saudara ini mengherankan Tuhan semata-mata. Satu harinya kita penuh dengan hal yang mengherankan di takhta hadirat Allah. Saudara, kenapa? Karena dia heran kok kita tidak ambil keputusan. Dia sudah siapkan semuanya. Dia sudah persiapkan untuk Anda dan untuk saya. Namun saya dan saudara, kita masih enak-enak aja. Kita enggak kepikiran terlalu banget tidak. Ya, kita perlu Tuhan, oke, tapi enggak terlalu deh Tuhan, belum waktunya. Itu sebab Tuhan mundur dari saudara. Dia mundur dari saya. Semua katakan, tetapi sekarang ini saya sadar. Ya Tuhan, kerjakan saya. Merdekakan saya dari kuasa dosa. Amin. Engkau akan mendapat, saya akan mendapat. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Ada ayat yang kedua, saudara, yang menjadi satu korelasi dengan ayat yang tadi terdapat dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua. 1, 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Sekali lagi ya, belum semua. 1, 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Saudara percaya? Oh, gampang sekali. Begitu saudara baca, saudara percaya, saudara dapat. Coba pelajaran apa yang bisa begini enak? Saudara, pelajaran dan mata pelajaran apa? Ilmu, idealisme, teologi apa yang bisa membuat seorang begitu membaca, dia percaya dan dia berkata, amin Tuhan. Lantas Tuhan memenuhkan kepada dia. Tidak ada. Semua katakan, kecuali firman. Ya, itu yang benar. Itu sebab ketika saya tidak punya apa-apa, saya tidak berdaya, saya dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan, saya dalam keadaan yang sangat terpuruk, saya boleh datang sowan kepadanya dan berkata, Tuhan, sekarang tolong kepada saya. Kata-kata saudara yang sederhana, yang didasari dengan satu kerinduan untuk merdeka, maka Tuhan akan memberi kepada saudara sekarang itu juga suatu kemerdekaan. Amin. Semua berteriak bersama saya, merdeka! Merdeka! Tadi pagi saya sudah ngajari, lupa lagi ya. Harus pakai serak-serak begitu dan buntutnya harus panjang. Gitu ya. Merdeka! Lumayan. Ya saudara, sekarang lebih kencang lagi. 1, 2. Merdeka! Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Setelah saya menunjukkan pokoknya, saudara, maka sekarang kita akan masuk di dalam apa yang Tuhan mau beri di dalam kehidupan kita. Dan saya yakinkan Anda bahwa apa yang saudara percayai akan terjadi pada saudara. Amin. Kalau saudara ragu-ragu, ya terjadi juga. Bodoh amat. Anda percaya kepada yang meragukan, itu bakal terjadi.
Ya, Yesus bersabda, apa yang kau ragukan, apa yang kau bimbangkan akan terjadi kepadamu. Contoh, bangun pagi saudara, dan saudara berkata, aduh jangan-jangan saya mau sakit ini. Ya, kelihatannya saya mau sakit. Ketika saudara merasa pinggang saudara sakit, dan saudara berkata, wah ginjal saya rusak. Bagus sekali ya, saudara bisa langsung tahu mana yang sakit, itu sakitnya. Saudara, engkau meragukan. Dan apa yang kau ragukan terjadi kepadamu. Coba kalau saudara berkata, Tuhan, hamba lagi sakit Tuhan. Ini kelihatan di bagian jantung. Tetapi Tuhan, di dalam nama Yesus, segala kelemahan manusiawi hamba dihancurkan oleh darah Yesus. Disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Dalam nama Yesus, aku sembuh. Sembuh, engkau sembuh. Saudara. Jadi di sini apa yang saudara percayai akan terjadi. Katakan, apa yang saya percayai, apa yang saya imani terjadi. Tetapi apa yang saya ragukan, yang saya khawatirkan juga akan terjadi. Itu sebab saya akan memilih penuh iman dan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Ini satu kunci rahasia hidup senang. Saya tidak punya apa-apa, Anda tidak bisa apa-apa, no problem. Engkau dan saya mempunyai kuasa Allah melalui firman. Itu sebab orang yang dimerdekakan dari dosa adalah orang yang harus mengeksplor, harus mengeksplorasi apa aja ya Tuhan kasih sama saya. Tadi sudah kita baca sama-sama ya, yang bertulisan dengan outline merah tadi ya. Menjadi hamba Allah. Orang yang dimerdekakan dari dosa, dia harus menjadi hamba Allah. Sebab kalau dia sudah dimerdekakan dari dosa dan dia tidak menjadi hamba Allah, dia akan kembali diborgol. Dia kembali dijajah untuk menjadi hamba dosa dan hamba setan. Saudara, sekarang kita tidak bisa tidak masuk pada satu terminologi yang suram, penuh dengan air mata, sakit hati dan dendam kesumat. Saudara tahu ke arah mana saya arahkan? Budak. Di Indonesia tidak ada budak, tetapi pada zaman dahulu, istimewa di negara-negara yang sekarang ini adalah bekas penjajah-penjajah, negara-negara Eropa, saudara, maka di sana begitu banyak budak pada waktu itu. Di Afrika, di Amerika, bangsa aslinya menjadi budak dari kaum pendatang. Apa arti budak? Seorang budak, ketika dia dijual di pasar budak, dan kemudian beberapa orang mengajukan penawaran dalam pelelangan, dan ketika dia katakanlah namanya bagus sekali, budak ini namanya adalah Mr. Jones Sylvester, katakan demikian. Kemudian Anda membelinya, saya mau ini, orang ini, karena dia tegap badannya, pasti kerjanya bagus, ototnya bagus, ya, dan kelihatannya kepalanya agak ke depan, itu otaknya ada tambahan, berarti dia agak pintar. Saudara, dan saudara membelinya, oke. Ketika saudara membelinya, membawa pulang, maka nama dia, identitas dia sudah bukan Mr. John Sylvester, tapi saudara merubah dengan satu nama julukan, nama anjing atau nama apa, itu majikan. Nama yang sangat sarkastis, nama yang sangat tidak bagus, nama yang sangat jorok. Sehingga mulai dari sejak dia masuk di rumah saudara, dia sudah pakai nama yang baru. Semua pribadi dia dilucuti yang lama, dan dia harus pakai satu nama identitas yang baru. Tetapi nanti kita akan melihat apa sebab Tuhan meminta kita menjadi hamba Allah. Karena kita mempunyai kronologi sama seperti zaman perbudakan tempo dulu, yaitu ketika saudara mulai ditembak oleh iblis, dan iblis mulai senang dengan saudara dan menjadikan saudara kaki tangannya. Saya menjadi hambanya.
Maka iblis mulai melucuti semua identitas pribadi saya. Semua brightness dan harga dan martabat hidup saya. Semua dignity saya. Semua intelijensia saya. Semua dilucuti. Kamu mulai sekarang tidak boleh pakai nama Timothy Roy. Aku mendengar